Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Buat subscriber, penonton dimanapun berada, semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezekinya yang lancar, serta dimudahkan dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk mencari bekal nanti di alam kubur dan alam-alam selanjutnya. Baik, di sini ada sedikit informasi yang menarik ya. Biasa di seputar perpolitikan di tanah air. Di sini ada ini aja ya yang dari Repli Harun Podcast. Silakan yang mau ke channelnya Repli Harun, itu lebih bagus sekali channelnya. Yang belum subscribe ke channelnya Repli Harun, saya sarankan untuk menimba ilmu kepada beliau ya. Itu channelnya sangat bagus sekali. Di sini ada informasinya dari Repli Harun. Judulnya seperti ini. Live pasca berisikap tokoh GMKR tanggapi skandal dan kasus besar bangsa, tanda seru. Ringkasan video. Silakan yang belum like, komen, dan subscribe ke channel saya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Terima kasih banyak. Video ini merupakan diskusi dalam acara Gerakan Kembali ke Rakyat GMKR, Gerakan Kembali ke Rakyat, yang menyoroti carut-marut penegakan hukum di Indonesia dan posisi Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi pengaruh Joko Widodo serta oligarki. Nah, di sini kan sudah ada kata kuncinya ya. Posisi Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi pengaruh Joko Widodo serta oligarki. Saya sarankan untuk menjauhilah Joko Widodo, jauhi. Sudah, biarkan mereka itu sudah tugasnya sudah selesai kan. Sekarang giliran Anda, Pak Prabowo, buktikan bahwa Anda adalah macan Asia yang sesungguhnya. Wow. Berikut adalah poin-poin utama dari diskusi tersebut. Konflik lembaga hukum. Para pembicara menyoroti pertarungan antara Polri dan Kejaksaan, Jampitsus, yang dianggap sebagai cerminan bahwa Joko Widodo masih memiliki pengaruh kuat di pemerintahan. Kritik terhadap Prabowo. Para narasumber merasa kecewa dengan sikap Prabowo Subianto yang dianggap belum berani tegas melawan pengaruh Joko Widodo dan oligarki. Meskipun sudah menjabat selama 2 tahun, mereka mendesak Prabowo untuk segera membersihkan kabinetnya dari orang-orang Jokowi. Nah, itu kuncinya. Ya, mudah-mudahan lah Pak Prabowo untuk segera menjauhi orang-orangnya Jokowi, dalam artian memberhentikan, biarkanlah mereka cari kerja yang lain lah, jangan di pemerintahan gitu. Karena kalau demi kebaikan Pak Prabowo nanti dan kebaikan bangsa ini, seperti itu yang diinginkan masyarakat. Skandal ijazah palsu. Diskusi mendalam mengenai dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang dianggap sebagai isu krusial untuk membongkar skandal yang lebih besar. Para aktivis sedang mengupayakan jalur hukum agar Joko Widodo dapat dihadirkan di pengadilan. Tuntutan rakyat. Para pembicara menekankan bahwa rakyat sudah kehilangan kesabaran dan berharap Prabowo melakukan langkah ekstrim seperti mengganti pejabat yang korup atau menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jika tidak, muncul ancaman revolusi rakyat atau desakan agar presiden mundur. Betul, saya setuju ini. Ngapain juga kan berlama-lama dalam berbuat dosa, ngapain? Penegakan hukum. Narasumber menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari puncak, bukan hanya menangkap koruptor kelas kambing, dan menekankan pentingnya independensi penegak hukum dari kendali politik. Mengapa Jampitsus dikaitkan dengan skandal Jokowi? Nah, kita bacakan ya. Ternyata masih ada nama Jokowi ya.
Berdasarkan penjelasan narasumber dalam video Jampitsus, dikaitkan dengan skandal Jokowi karena dianggap memiliki informasi yang mengenai berbagai skandal korupsi besar di Indonesia yang diduga melibatkan Joko Widodo. Beberapa skandal yang disebut meliputi kasus Jiwasraya, Asabri, korupsi BBM, migas, hingga kaitan dengan beberapa menteri terkait isu tertentu. Narasumber mengklaim bahwa Jampitsus mengetahui informasi mendalam mengenai hal-hal tersebut yang memiliki kaitan dengan Joko Widodo. Nah, ini apa kata kuncinya sudah ada lagi. Jadi Jampitsus mengetahui ya yang terafiliasi kepada Joko Widodo. Selain itu, narasumber mengaitkan bahwa orang-orang posisi tersebut dulunya merupakan bagian dari pihak yang menjalankan agenda Jokowi dan menikmati hasil dari dugaan korupsi, sehingga pengusutan terhadap Jampitsus dianggap krusial untuk membongkar keterlibatan Jokowi lebih lanjut. Setuju. Pak Prabowo jangan jauh-jauh ke Antartika. Di antara kita aja masih banyak sampah-sampah. Dibersihkan dulu. Yang dekat-dekat dulu. Mengapa publik menuntut Prabowo segera bertindak? Berdasarkan diskusi tersebut, publik menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera bertindak dan mengambil langkah tegas karena beberapa alasan utama berikut. Persepsi bahwa pemerintahan masih di bawah bayang-bayang Jokowi dan oligarki, para pembicara menilai Prabowo Subianto tampak tidak berdaya dan masih dikendalikan oleh kepentingan Joko Widodo serta kelompok oligarki. Hal ini terlihat dari masih banyaknya menteri bermasalah dari era sebelumnya yang dipertahankan dan dianggap merusak sistem pemerintahan. Saya bingung juga ya, masyarakat harus seperti apa lagi menyampaikannya, karena bukan sudah banyak yang menyampaikan. Tidak tahulah, mudah-mudahan dibukakan hatinya untuk berani. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum. Publik merasa kecewa karena selama 2 tahun menjabat, langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan Prabowo dinilai hanya menyasar koruptor kelas kambing dan belum mampu menyentuh aktor-aktor besar paus. Mereka mendesak agar pemberantasan korupsi dimulai dari level puncak dan membersihkan kabinet dari oknum yang korup. Nah, benar. Jadi puncaknya dulu habisi, nanti yang bawah kan takut tuh. Puncaknya dulu baru yang bawah. Jadi kalau yang puncak tidak diberantas ya yang bawah berani. Gimana sih ini? Kasus skandal ijazah palsu. Isu ijazah palsu Joko Widodo dianggap sebagai masalah mendasar yang memicu keterbelahan bangsa. Publik menuntut Prabowo sebagai pemimpin tertinggi untuk berani memerintahkan aparat hukum agar masalah ini diusut tuntas dan membuktikan kebenarannya di pengadilan. 4. Kondisi ekonomi dan keadilan rakyat. Para narasumber menyoroti bahwa di tengah kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, perilaku pejabat yang diduga melakukan korupsi besar-besaran sangat menyakitkan hati. Jika Prabowo tidak segera menunjukkan ketegasan, publik mengkhawatirkan akan adanya perlawanan atau revolusi rakyat sebagai bentuk kekecewaan atas hilangnya kedaulatan rakyat. Betul, setuju saya. Setuju saya. Kuncinya ini satu, jauhi Joko Widodo, Prabowo itu. Malah bingung. Ya dalam artian ya jauhi Joko Widodo tidak harus menjauhi ini, bukan. Jauhi pemikirannya dulu. Kalau tidak bisa berani frontal, pemikirannya jauhi dulu, baru jalankan yang lainnya. Mengapa gerakan ini mendesak Prabowo mundur? Ngapain juga ya, kita membutuhkan presiden minimal tidak ada korupsi. Jangan dulu Indonesia emas lah, minimalnya dulu korupsi tidak ada. Para pembicara dalam diskusi tersebut mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mundur sebagai bentuk tanggung jawab jika beliau dianggap tidak mampu memenuhi harapan rakyat dan tidak berani melawan kendali oligarki serta pengaruh Joko Widodo. Alasan utama dibalik tuntutan tersebut antara lain pemerintah dianggap tidak berdaulat. Para pembicara menilai Prabowo tidak berdaya dan masih berada di bayang-bayang serta kendali Jokowi.
termasuk dalam penyusunan kabinet yang masih didominasi oleh orang-orang di era sebelumnya. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum. Publik merasa kecewa karena langkah pemberantasan korupsi dinilai hanya menyasar, oh ini ya udah ya yang tadi, koruptor kelas kambing, ini udah yang tadi. Apa peran utama TNI bagi negara? Kita bacakan satu lagi ya. Apa peran? Berdasarkan diskusi dalam video tersebut, para narasumber menekankan peran utama TNI Tentara Nasional Indonesia sebagai berikut. Mengabdi untuk kepentingan rakyat. Para narasumber, khususnya narasumber yang memiliki latar belakang militer, menegaskan bahwa TNI lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan dididik seperti di Magelang untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Nah, itu mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Betul ini. Menjaga keamanan negeri. Tugas TNI adalah mengamankan negeri ini dalam situasi damai atau di luar masa perang. Peran tentara difokuskan untuk menjaga keamanan dan melindungi rakyat sebagai perwujudan dari Sabta Marga. Sebagai pendukung penegakan kedaulatan, narasumber menyoroti bahwa Presiden sebagai Panglima tertinggi tidak perlu ragu untuk menggunakan kewenangannya dan demi kepentingan negara dan NKRI, karena tugas tentara adalah memastikan kedaulatan dan keamanan rakyat terjaga. Seperti itu pemirsa, mohon maaf saya terbawa emosi ini karena sudah harus seperti apa lagi rakyat berbicara. Kita tunggu saja ya kudrat iradatnya Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi dan menolong bangsa ini, amin ya robbal alamin. Jangan lupa kewajiban sebagai seorang muslim untuk selalu menjaga bangsanya dari kemaksiatan lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.